Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa di rumah, pecinta Ubi On TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Tunku Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Pada kesempatan ini saya akan membahas 6 perkara yang dapat meruntuhkan amal ibadah kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Ramadan tentunya semua kita tahu itu merupakan bulan yang penuh berkah. Kita mengerti bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang dihiasi dengan berbagai macam kelebihan, sehingga kita melakukan ibadah kepada Allah. Kita melakukan ibadah karena dalam bulan tersebut kita tahu bahwa amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh demikian, kita tetap harus bermuhasabah. Karena kenapa? Terkadang ada hal lain yang dapat meruntuhkan amal ibadah kita, meruntuhkan amal solat kita, meruntuhkan amal solat sunat ataupun amalan-amalan sunat lain seterusnya. Itu juga harus kita muhasabah. Harus kita menyadari terkadang runtuhnya amalan tersebut dengan sebab sikap kita sendiri. Maka dalam hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat daripada Al-Imam Ad-Dailami dari Adi Al-Hatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatul asya'a tuhbitul a'mala." Ada 6 perkara dapat meruntuhkan amal ibadah kita. Amal ibadah puasa yang kita lakukan, amal ibadah solat, tahajud, sunnah duha, rawatib, ataupun amal-amal ibadah lain juga runtuh dengan 6 perkara tersebut. Maka yang pertama Rasulullah mengatakan, al-istighalu bi uyubil khalqi, akan runtuh amalan manusia apabila manusia tersebut sibuk dengan mencari aib orang lain. Al-istighalu bil uyubil khalqi, kita sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk mencari di mana aib orang lain, sehingga dengan kita tahu aib orang lain, kita umbar aib orang lain, sehingga terjadi perdengkian, terjadi buah bibir pembicaraan, sehingga terjadilah akhirnya perkelahian. Inilah disebabkan oleh yaitu al-istighalu bi uyubil khalqi. Apabila kita sibuk mencari aib orang lain sehingga kita lupa kepada aib kita sendiri. Bukankah Rasulullah berpesan kepada kita, sungguh beruntung orang yang sibuk dengan kekurangannya akan tetapi lupa kepada aib orang lain. Itulah orang yang beruntung. Kemudian golongan yang kedua, perkara yang kedua, wa kaswatul qalbi, hatinya yang keras. Mereka keras hati dalam artian kata susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat. Ketika orang lain menasihati kita dengan kebenaran, tetapi hati kita tidak menerimanya. Karena kenapa? Hati kita keras, hati kita maksiat, hati kita dipenuhi oleh penyakit hasud, iri, dengki dan takabur, sehingga jauh kita dengan Allah. Hati kita tidak ada kenyamanan. Jangan harap kita akan menjadi orang yang bahagia kalau hati kita belum tenang, dan amalan kita akan diruntuhkan oleh penyakit hati yang ada di kandung badan. Kemudian perkara yang ketiga,
hubbud dunia. Kita terlalu cinta kepada dunia. Dengan kita terlalu cinta kepada dunia, sehingga kita lupa kepada akhirat yang abadi kekal selama-lama. Kita seakan-akan merasa kehidupan kita di dunia ini abadi. Bahkan kita mengancang-ancangkan kehidupan ke depan, sementara kita belum pasti kehidupan akankah kita tercapai kepada umur yang kita impikan. Sibuk kita dengan dunia hingga lupa kita kepada akhirat. Padahal sebenar hakikatnya ad-dunya mazra'atul lil akhirat. Bukankah dunia ini tempat engkau bercocok tanam untuk akhirat? Bukankah dunia ini yang bersifat sementara untuk engkau menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat? Maka ketika kita hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, dalam artian cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada kekayaan, cinta kepada kehebatan, cinta kepada istri, cinta sebagainya, sehingga membuat kita lupa kepada akhirat. Kemudian yang keempat, wakilatul haya, sedikit rasa malu. Coba kita lihat, terlebih pada akhir-akhir ini, orang sibuk dengan satu aplikasi yang namanya aplikasi TikTok. Disitulah kita lihat sebenarnya perempuan adalah aurat, tapi karena rasa malunya tidak ada lagi pada diri mereka, sehingga dalam aplikasi TikTok tersebut perempuan mengumbar-ngumbarkan aurat. Bahkan dalam aplikasi TikTok tersebut perempuan membuka aurat tanpa ada lagi rasa malu. Bukankah malu itu sebahagian daripada iman, kata Rasulullah? Maka ketika kita tidak ada lagi rasa malu, maka minimal keimanan kita sudah berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, watulul amal, panjang angan-angan. Kita terlalu panjang angan-angan, kita terlalu muluk cita-cita kita. Bukan tidak boleh, boleh kita memanjangkan cita-cita. Cita-cita kita setinggi langit, tapi ingat engkau masih berpijak kaki di bumi. Jangan engkau menjadi sang pengelamun kelas dunia. Jangan engkau dalam kehidupan andai kata, jikalau seandainya yang kau ucap seterusnya, sementara temanmu dengan kerja keras sudah menggapai yang tinggi, engkau di tempat duduk, engkau di tempat tidur, sibuk dengan kata-kata seandainya, sibuk dengan kata-kata jikalau, sibuk dengan kata-kata andai kata, maka panjang angan-angan juga akan membuat amalan kita runtuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, zalimu la yantahi. Kita orang yang zalim yang tiada hentinya. Dalam kehidupan selalu menzalimi orang lain. Dalam kehidupan tidak ada manfaat kepada orang lain. Bukankah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, khairun nas may yarfa'un nas, sebaik-baik manusia itulah mereka yang ada manfaat kepada orang lain. Terkadang dengan kedatangan kita selalu membuat orang lain celaka. Tidak ada kesenangan orang lain dengan sebab kedatangan kita, selalu kita menzalimi orang lain. Inilah nanti akan ada kita merasakannya di akhirat, kata Rasulullah. Akan tergolong kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Salah satu orang yang bangkrut nanti di akhirat itulah orang yang selalu menzalimi orang lain. Maka 6 perkara ini akan meruntuhkan amal ibadah kita. Yang pertama, kita selalu mencari aib orang lain. Yang kedua, hati kita yang keras. Yang ketiga, kita selalu dan terlalu mencintai dunia. Dan yang keempat, sedikit rasa malu pada pribadi kita. Yang kelima, terlalu panjang angan-angan. Yang keenam, kita selalu menjadi penzalimi orang lain yang tiada hentinya. Maka bulan Ramadan mengajarkan kepada kita semua, dalam bulan tersebut saling kita menyayangi, saling kita memberi, saling kita mencintai satu sama lain. Jangan ada yang menzalimi. Untuk apa? Kebahagiaan kita dunia dan akhirat.
dan juga amal ibadah yang kita lakukan, selamat juga ada maknanya di hadapan Allah. Ini yang mungkin saya dapat sampaikan. InsyaAllah ada kesempatan di lain kali akan saya uraikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.